من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة كشف الله تعالى به الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Azza wa Jalla kembali pertemukan kita dan kumpulkan kita dalam majelis ilmu di mana kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertambahnya ilmu kita maka bertambah juga khasyah kita, mahabbah kita, raja kita kepada Allah Tabaraka wa taala, bermudah untuk mengamalkan amalan-amalan yang Allah Tabaraka wa taala syariatkan di dalam agama ini sehingga kita mendapatkan kesempurnaan ridho dan cinta Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada diri kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu sebelumnya kita telah membahas sebuah bab tentang syukur dan sabar. Mana poin yang pertama yang kita bahas adalah tentang sabar, bagaimana sabar dimasukkan oleh al-muallif dalam pembahasan tentang tazkiyatun nafs, karena ini merupakan amalan hati yang dapat membersihkan hati itu sendiri. Panjang dan lebar sudah bahas, ya kita bahas tentang sabar, lalu kemudian di pertemuan terakhir kemarin sudah kita masuki ya awal-awal pembahasan tentang syukur dan beberapa dalil yang berkaitan dengan sifat syukur. Insyaallah kita akan lanjutkan di halaman 322, dalil yang pertama di surat Ibrahim ayat yang ketujuh, melanjutkan pembahasan dari syukur yang telah kita baca di pertemuan terakhir. Oleh karenanya kita minta kesediaannya kepada uh, Ibu Neti mungkin ya, untuk membacakan materi kita di siang hari ini. Saya ya Ustadz. Ya, Neti. Alhamdulillah. Sampai di mana Ustadz kemarin? Di halaman 322 yang Ibrahim ayat 7. Oke, berarti langsung Allah menggantungkannya. Ya. Baik Ustadz, bismillahirrahmanirrahim. Allah menggantungkan tambahan nikmat kepada syukur. Tambahan nikmat dari Allah tidak pernah berhenti, seperti tiada hentinya ungkapan syukur pada hambanya. Allah banyak menggantungkan balasan kepada masyiahnya atau kehendak, seperti firman Allah Ta'ala di surat At-Taubah ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasaufa yughnikumullahu min fadlih inna insya, maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Dia berfirman mengenai pengabulan doa di surat Al-An'am ayat 41, Fayak sifu ma tad'una ilaihi insya'a watanasuna ma tusrikun. Maka Dia menghilangkan bahaya yang karenanya kamu berdoa kepadanya jika Dia menghendaki, dan kamu tinggalkan sembah-sembahan yang kamu sekutukan dengan Allah. Dia berfirman mengenai rezeki. Wallahu yarzuqu ma yasha'u bighairi hisab. Dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang hendakinya tanpa hisab. Surat Al-Baqarah ayat 212. Dia berfirman mengenai taubat. Yatubu ilallahu ala ma yasha' wallahu alimum hakim. Dan Allah menerima taubat orang yang kehendakinya.
Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surat At-Taubah ayat 15. Dan dia juga mengatakan balasan syukur secara mutlak. Wasanazil syukirin. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Surat Ali Imran ayat 145. Dia juga berfirman, "Fasayazzi Allahu syakirin." Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ali Imran 144. Ketika musuh Allah, iblis mengetahui kedudukan syukur yang merupakan tingkatan paling tinggi dan luhur, ia pun membuat rencana untuk menggoda manusia melalui syukur. Maka Allah berfirman, "Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aksaruhum syakirin." Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang mereka, dari kanan dan di kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Surat Al-A'raf ayat 17. Allah juga mensifatin orang-orang yang bersyukur bahwa jumlah mereka sangat sedikit. Allah berfirman, "Wa qalilum min ibadil syakur." Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Surat Sabah ayat 13. Allah memuji Rasul yang diutus pertama kali di bumi seraya berfirman, "Zuriyata min hamalna ma'anu innahu kana abdan sakuro." Yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nuh. Sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Surat Al-Isra ayat 3. Disebutkan Nabi Nuh secara khusus dalam ayat ini dan menyebutkan para hamba bahwa mereka keturunan Nabi Nuh adalah sebagai isyarat agar meneladani Nuh, bapak mereka yang kedua. Karena pasca tenggelamnya kaum Nuh, Allah tidak menciptakan keturunan selain keturunan Nabi Nuh, seperti terlukis dalam firman Allah Ta'ala, "Waja'alna zurriyatahu humul baqin." Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Surat Asy-Syaffat ayat 77. Karena itulah Allah memerintahkan anak keturunan Nuh alaihissalam meneladani bapak mereka dalam masalah syukur. Karena ia adalah hamba yang banyak bersyukur. Allah menegaskan bahwa hanya orang bersyukurlah yang menyembahnya. Artinya, orang yang tidak bersyukur tidak termasuk golongan ahli ibadah kepadanya. Dia berfirman, "Waskurulillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Surat Al-Baqarah ayat 172. Allah memberitahu bahwa ia akan meredoi hamba jika hamba tersebut mau bersyukur kepada Allah. Bersyukur. Allah berfirman, "Wa in taskuru yardahu lakum." Dan jika kamu bersyukur, niscaya dia akan meredoi kamu bagimu kesyukuran itu. Surat Az-Zumar ayat 7. Allah juga memuji kekasihnya Ibrahim alaihissalam karena ia mensyukuri nikmat-nikmatnya. Dalam surat An-Nahl 120 sampai 121 yang artinya sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan bagi lagi patuh kepada Allah dan hanif, dan dia bukanlah termasuk orang-orang musyrik yang mempersekutukan Allah. Dia mensyukuri nikmat-nikmatnya. Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa Ibrahim adalah suri teladan yang bisa dijadikan panutan dalam kebaikan. Ia juga seorang yang patuh kepada Allah. Al-Qanit artinya orang yang taat lagi melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya. Sedangkan Hanif artinya orang yang menghadap Allah dan berpaling dari selainnya. Kemudian setelah menyebutkan sifat-sifat tersebut, dia mengakhiri bahwa Ibrahim alaihissalam adalah hamba yang mensyukuri nikmat-nikmatnya. Walhasil, syukurnya Ibrahim adalah faktor utama di daulatnya sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Allah juga memberitahukan bahwa syukur ialah tujuan utama makhluknya, bahkan tujuan utama penciptaan hamba-hambanya. Wallahu akhraj
Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus syam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Surat An-Nahl ayat 78. Dijelaskan dalam As-Sahihain yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau melaksanakan sholat malam sampai kedua kaki beliau bengkak. Ketika ditanya, mengapa baginda mengerjakan ini, padahal Allah telah mengampuni dosa baginda, baik yang telah lalu maupun yang akan datang, beliau bersabda, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Diriwayatkan juga bahwa beliau pernah berkata kepada Mu'az radhiyallahu anhu, demi Allah, sungguh aku mencintaimu, maka jangan pernah lupa setelah salat mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu ingat dan bersyukur kepadamu dan beribadah kepadamu dengan baik. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah benar-benar redha kepada seorang hamba yang makan makanannya lalu ia memujinya dan minum minuman lalu ia memujinya atas minumannya. Balasan agung ini merupakan jenis balasan yang paling besar sebagaimana disinyalir dalam firman Allah Ta'ala, dan ridha Allah adalah lebih besar. At-Taubah 72, untuk membalas syukurnya dengan pujian. Syukur adalah pengikat nikmat dan faktor penambahannya. Seperti yang diucapkan Umar bin Abdul Aziz, ikatlah nikmat-nikmat Allah dengan syukur kepadanya. Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa ia pernah berkata kepada seorang yang di Hamazan, sesungguhnya nikmat itu dialirkan melalui syukur. Syukur erat kaitannya dengan penambahan nikmat dan keduanya disertakan dalam satu ikatan. Oleh karena itu, tambahan dari Allah tidak akan berhenti selama syukur hamba juga tidak pernah putus. Al-Hasan mengatakan, perbanyaklah menyebut nikmat-nikmat ini. Karena menyebut-nyebut nikmat adalah syukur. Sungguh Allah telah memerintahkan nabinya agar menyebut-nyebut nikmat Allah, tanda bersyukur. Dia berfirman, wa amana bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan terhadap nikmat Rabbmu, maka hendaklah kamu siarkan. Surat Ad-Duha ayat 11. Allah cinta bila dia melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Sebab itu merupakan bentuk syukur dengan perilaku. Abu Mukhirah, apabila ditanya, bagaimana Anda menyebut pagi hari, wahai Abu Muhammad? Maka ia menjawab, kami memasuki waktu pagi dengan limpahan nikmat, tapi kami tidak mampu untuk mensyukurinya. Rob kami mencintai kami, padahal dia tidak membutuhkan kami. Dan kami membencinya, padahal kami tidak membutuhkan. Surya berkata, bila seorang hamba ditimpa musibah, pasti Allah memberinya 3 nikmat. Musibah itu tidak menimpakan agamanya, musibah itu tidak lebih besar dari apa yang sudah terjadi, dan musibah tersebut pasti akan terjadi kapan saja, dan ia telah terjadi. Berkenaan dengan firman Allah Ta'ala, sanastajrijuhum min haitsu la ta'lamun. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Surat Al-Qalam ayat 44. Sufyan berkata, Allah mencurahkan banyak kenikmatan kepada mereka, tapi dia menghalangi mereka untuk bersyukur. Ulama lain berkata, ketika orang-orang memperbarui dosa, dia pun memperbarui nikmat kepada mereka. Seseorang berkata kepada Abu Hazim, bagaimana syukurnya kedua mata, wahai Abu Hazim? Ia menjawab, jika kamu melihat kebaikan dengan keduanya, maka umumkanlah. Dan jika kamu melihat kejelekan dengan keduanya, maka rahasiakannya. Oleh karena itu, orang itu kembali bertanya, bagaimana syukurnya dua telinga? Abu Hazim menjawab, bila kamu mendengar kebaikan dengan keduanya, maka jagalah.
Bila kamu mendengar kejelekan, maka cegahlah. Bagaimana syukur dengan dua tangan? Dia menjawab, jangan ambil sesuatu yang bukan hak keduanya dengannya, dan jangan mencegah hak Allah dengan keduanya. Bagaimana syukur dengan perut? Dia menjawab, hendaklah bagian atasnya diisi dengan makanan, bagian bawahnya diisi dengan ilmu. Masya Allah. Bagaimana syukur kemaluan? Ia menjawab, dia orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak mereka yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Surat Al-Ma'arij ayat 29 sampai 30. Orang itu bertanya lagi, bagaimana syukur dua kaki? Abu Hazim menjawab, bila kamu melihat amal orang mati yang membuatmu iri, maka pergunakanlah keduanya untuk mengerjakan amal itu. Bila kamu memarahinya, engkau benci amalnya seraya bersyukur kepada Allah. Ada orang yang bersyukur dengan lisannya dan bersyukur dengan semua anggota badannya. Ia ibarat orang yang mempunyai pakaian, lalu ia hanya mengambil bagian ujungnya saja dan tidak mengenakan semuanya. Jelas pakaian tersebut tiada berguna untuk melindungi badan dari panas, dingin, salju, dan hujan. Seorang ulama pernah menulis surat untuk saudaranya. Amma ba'du, kami dianugerahi banyak nikmat oleh Allah. Sampai-sampai kami tidak bisa menghitungnya. Padahal kami banyak mendurhakainya. Kami tidak tahu mana di antara keduanya yang harus kami syukurin. Keindahan yang menyenangkan atau kejelekan yang ditutupin. Yunus bin Ubaid berkata, seseorang berkata kepada Ibnu Taimiyah, bagaimana kabarmu pagi ini? Ia menjawab, aku memasuki waktu pagi ini di antara dua nikmat yang aku tidak tahu mana di antara keduanya lebih utama. Dosaku yang ditutupin oleh Allah, lalu tidak seorang pun yang menghinaku. Atau kasih sayang yang dihujamkan Allah ke dalam hati para hamba yang tidak bisa dicapai oleh amalku. Al-Hasan menuturkan, tidaklah Allah memberi suatu nikmat kepada hambanya, lalu ia mengucapkan Alhamdulillah, melainkan apa yang dia berikan lebih banyak dari apa yang telah ia ambil. Ibnu Qayyim Al-Juziyah rahimahullah berkata, ucapan Alhamdulillah adalah nikmat di antara beberapa nikmat Allah. Nikmat yang membuahkan pujian kepada Allah juga termasuk nikmat-nikmat Allah. Sebagian nikmat lebih agung dari sebagiannya. Sedangkan nikmat syukur lebih agung daripada pangkat, anak, istri, dan sebagainya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Nah, untuk pembahasan tentang syukur, ya di pembahasan yang lalu telah kita baca bahwasanya syukur itu adalah bentuk pujian kepada Zat yang Maha memberikan kenikmatan atas kebaikan yang Dia berikan kepada kita. Dan syukur ini ya berkisar pada 3 pilar. Bukan syukur kalau ketiga pilar ini tidak terkumpul, yaitu mengakui kenikmatan tersebut dalam hati, menceritakannya dengan lisan sebagai tanda engkau bersyukur kepada Allah, ucapkan yang tanda dengan mengucapkan Alhamdulillah, dan mempergunakan kenikmatan itu dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, Allah Tabaraka wa taala berfirman, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabbmu ya memaklumkan atau mengumumkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya adabku sangatlah pedih. Ini menjadi ayat landasan dalam bab syukur, bahwasanya ketika seseorang itu bersyukur kepada Allah, maka secara otomatis nikmat yang Allah berikan kepadanya akan Allah tambah. Jadi ya, syukur itu adalah salah satu usaha yang dilakukan oleh seorang hamba di dalam merayu Allah Tabaraka wa taala untuk menambah nikmat kepada kita. Ya.
Allah menggantungkan tambahan nikmat pada syukur. Jadi ketika seseorang itu bersyukur kepada Allah, maka baru Allah tambahkan. Ya, berbeda dengan orang yang istidraj, ya, yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari jalur periwayatan Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidrajun." Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila engkau melihat Allah yang memberikan berbagai kenikmatan kepada seorang hamba padahal dia melakukan kemaksiatan, ma yuhibbu, apa saja yang dia cintai, apa saja yang dia inginkan, dia dapat, ya, memilikinya, dia dapat, ya, melakukannya, ya, apa saja. Padahal dia bermaksiat kepada Allah, tapi kenikmatan, fasilitas, ya, itu begitu banyaknya yang Allah Azza wa Jalla berikan dan limpahkan kepada dirinya. Maka kata Nabi, fa inna ma huwa istidraj, itulah istidraj. Jadi ketika seorang bermaksiat dan dia mendapatkan kenikmatan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah istidraj. Istidraj, dan dia menjadi tambah lalai, tambah dalam melakukan kemaksiatan, sehingga Allah Azza wa Jalla akan melipat gandakan dosa dan, ya, azab. Kemudian kalau seandainya kenikmatan itu didapatkan karena ketaatan dan bersyukur atau rasa syukur, maka di sini, ya, itu berarti pertanda kenikmatan itu adalah balasan dari rasa syukur yang dia lakukan. Tergantung, ya, kita ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, apakah kenikmatan itu balasan dari rasa syukur kita ataukah itu bentuk istidrat, berarti masing-masing dari kita yang dapat mengetahuinya. Kalau dalam atau dari versi, ya, bab ini, maka tambahan nikmat itu Allah gantungkan pada rasa syukur. Berarti kalau, ya, seandainya kita masih, ya, eh, merasakan, ya, ada yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala namun tidak Allah Azza wa Jalla kabulkan, bisa jadi di antaranya adalah kita kurang bersyukur kepada Allah. Tambahan nikmat dari Allah itu tidak akan pernah berhenti seperti tiada hentinya ungkapan syukur hamba kepadanya. Jadi semakin banyak dia mengucapkan ungkapan syukur pada Allah, maka akan semakin bertambah limpahan nikmat Allah kepada dirinya. Ini adalah prinsip kehidupan yang harus selalu kita ingat dan kita amalkan. Allah Azza wa Jalla banyak menggantungkan balasan pada masyiah, kehendaknya. Jadi, ya, Allah akan berikan balasan kalau Allah kehendaki. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, "Fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya'a." Dalam surat Taubah ayat 28, maka Allah nanti akan memberikan kamu kekayaan dari karunia-Nya jika Allah menghendaki. Ini di sini Allah gantungkan, ya, balasan itu dengan masyiahnya, kehendaknya. Dia berfirman mengenai pengabulan doa dalam surat Al-An'am ayat 41, fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a wa tansawna ma tusyrikun. Maka Allah akan menghilangkan bahaya yang karenanya kamu berdoa kepadanya jika dia menghendaki dan kamu tinggalkan sembahan-sembahan yang kamu sekutukan dengan Allah. Jadi kapan Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan, ya, madarat dari seorang hamba? Itu ketika Allah menghendakinya. Begitu juga dengan rizki. Allah menggantungkan rizki dengan masyiah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 212 Allah berfirman, "Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab."
Dan Allah memberikan rizki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Jadi ada kata yasha ya, orang yang Allah kehendaki. Dia berfirman mengenai taubat. Allah menerima taubat juga bagi orang yang Allah kehendaki. Wa yatubullahu ala man yasha. Allah menerima taubat orang yang dikehendakinya. Wallahu alimun hakim. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah juga menyatakan balasan syukur itu secara mutlak. Wasana jizis syakirin dalam surat Al-Imran ayat 145. Dan kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dalam Ali Imran ayat 144 Allah berfirman wasayajzillahu syakirin dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, maknanya bahwasanya orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala maka itu akan mengundang rahmat, mengundang ya masyiah Allah Azza wa Jalla untuk menambah nikmat yang ada pada hamba tersebut. Baik, ketika musuh Allah, yaitu iblis, mengetahui kedudukan syukur yang merupakan tingkatan paling tinggi dan luhur, ia pun membuat rencana untuk menggoda manusia melalui syukur. Jadi karena iblis, karena syaitan dan bala tentaranya itu ingin menyesatkan kita, maka dia pelajari dulu apa nih yang paling tinggi kedudukannya ya di sisi Allah jika itu dilakukan oleh manusia. Dia tidak mau kalau kita mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah dengan amalan tersebut. Setelah ya dipelajari oleh iblis, iblis mendapatkan ternyata tingkatan paling tinggi dan luhur di sisi Allah yang dikerjakan oleh manusia adalah dengan amalan syukur. Maka di antara target yang dilakukan oleh iblis adalah menjadikan manusia itu tidak bersyukur kepada Allah. Berarti antara tidak bersyukur, maka itu dekat dengan kekufuran. Nah, kekufuran itulah tidak bersyukur. Maka Allah berfirman yang menceritakan tentang apa yang dikatakan oleh iblis dalam surat Al-A'raf ayat 17. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari arah muka mereka, dari arah belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ya. Jadi itulah janji dan ancaman yang diberikan oleh iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dia akan menyesatkan manusia dalam bab syukur. Nah, dia tahu bab syukur ini adalah bab yang paling dapat mendekatkan seorang hamba kepada Allah jika Allah ridho kepadanya. Jika seorang hamba itu dijauhkan dari sifat syukur, sulit untuk berterima kasih kepada Allah, sulit misalnya untuk memuji Allah, sulit kemudian ya tindak tanduknya berada dalam ketaatan kepada Allah sebagai bentuk syukur kepada Allah, maka itu secara mafhumul mukhalafah akan cepat sekali mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia itu bisa menjadi teman-temannya nanti di neraka, dan itulah yang dia incar. Allah juga mensifati orang-orang yang bersyukur pada Allah juga mensifati orang-orang yang bersyukur bahwa jumlah mereka sangatlah sedikit. Allah berfirman dalam surat Saba ayat 13, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur," dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Ya. Sehingga di sini menjadi teguran bagi kita jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyaklah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyaklah bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihatlah dalam urusan dunia pada orang yang lebih sulit, ya, lebih susah dibandingkan kita. Karena itu kan kunci atau resep Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita dalam sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim rahmatullahi alaihi di sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi bersabda,
Unzuru ila man asfala minkum. Lihatlah orang-orang yang ada di bawah kalian. Dalam urusan dunia lihat di bawah. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan lihat yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah, karena itu lebih layak bagi kalian sehingga kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ya, jadi untuk syukur ya itu selalulah ya kita bandingkan dengan orang yang lebih susah dibandingkan kehidupan kita. Sehingga kita akan ya tidak meremehkan nikmat Allah. Kita akan sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berikan kepada kita suatu kenikmatan. Dan ketika kita bersyukur Allah akan ridho, dan ketika Allah ridho akan Allah tambahkan kenikmatan tersebut. Nah, dan ini ya sangat jarang sekali atau sangat sedikit sekali di antara para hamba Allah yang pandai bersyukur, pandai berterima kasih pada Allah. Nah, sehingga ya ini adalah kesempatan bagi kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dari hamba yang terdekat dengan Allah dengan bab atau amalan syukur. Allah Azza wa Jalla memuji Rasul yang diutus pertama kali di bumi seraya berfirman, "Dzurriyyatan man hamalna ma'anu innahu kana 'abdan syakura." Yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama Nuh. Sungguhnya Nuh itu adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Ya. Jadi Nuh itu disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang banyak bersyukur. Abadan syakura. Disebutkan ya Nabi Nuh secara khusus dalam ayat ini dan penyebutan para hamba bahwa mereka keturunan Nabi Nuh adalah sebagai isyarat agar meneladani Nuh, bapak mereka yang kedua. Ya, karena pasca tenggelamnya kaum Nuh, Allah tidak menciptakan keturunan selain keturunan Nabi Nuh, seperti terlukis dalam firman Allah As-Saffat ayat ke-77, wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin, dan kami jadikan anak cucunya Nuh orang-orang yang melanjutkan keturunan. Jadi makanya kenapa dikatakan Nabi Nuh itu adalah bapak manusia yang kedua, karena ketika Allah Subhanahu wa taala ya zaman Nabi Nuh menenggelamkan semua manusia kecuali siapa saja yang ikut bersama Nuh, ya orang-orang yang bersama Nuh alaihi assalam. Baik, sehingga ya oleh karenanya Allah memerintahkan anak keturunan Nuh untuk meneladani bapak mereka dalam masalah syukur. Karena ia yaitu Nuh adalah hamba yang banyak sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan bahwa hanya orang yang bersyukurlah yang menyembahnya. Artinya orang yang tidak bersyukur tidak termasuk golongan ahli ibadah kepada Allah. Ya, karena syukur tadi ya ada 3 pilar. Pilar yang ada di dalam hati, pilar yang ada di lisan, dan pilar yang ada di anggota badan. Bagaimana pilar syukur dalam anggota badan? Yaitu menggunakan kenikmatan tersebut dalam rangka beribadah, dekatkan diri kepada Allah. Sehingga orang yang bersyukurlah yang menyembah Allah. Kalau dia tidak bersyukur, maka dia tidak akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 172, "Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun," dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kalian menyembah. Allah memberitahukan bahwa ya ia akan meridhoi seorang hamba jika hamba tersebut mau untuk bersyukur. Jadi keridhaan Allah gantungkan kepada rasa syukur yang dilakukan oleh seorang hamba. Dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-7 Allah berfirman, wa in tashkuru yardahu lakum, dan jika kamu bersyukur niscaya dia Allah akan meridhoi bagimu kesyukuranmu. Allah juga memuji kekasihnya yaitu Ibrahim alaihissalam karena ia mensyukuri nikmat-nikmatnya. Dalam surah An-Nahl ayat 120 sampai 121 Allah ceritakan, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam, dapat dijadikan sebagai teladan. Lagi dia sangat patuh kepada Allah dan dia adalah hanif, lurus jauh dari kesyirikan. Dan dia bukanlah termasuk orang-orang musyrik yang mempersekutukan Allah. Dia mensyukuri nikmat-nikmatnya. Nah, ini ya.
garis bawahi bahwasanya Ibrahim pun disifati oleh Allah Azza wa Jalla sebagai hamba yang mudah bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa Ibrahim adalah suri tauladan yang bisa dijadikan panutan dalam kebaikan. Ya, tadi disebutkan tentang Nuh, pandai syukur kepada Allah. Kemudian disebutkan di sini tentang Nabi Ibrahim, bahwasanya Nabi Ibrahim adalah suri tauladan yang pandai bersyukur. Ya, ia juga yaitu Ibrahim seorang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qanit artinya orang yang taat lagi melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Sedangkan Hanif artinya orang yang menghadap Allah dan berpaling dari selain Allah. Nah, ya, Hanif adalah orang yang menghadap kepada Allah dan berpaling dari selain Allah. Kemudian setelah menyebutkan sifat-sifat tersebut, Allah mengakhiri bahwa Ibrahim alaihissalam adalah hamba yang mensyukuri nikmat-nikmatnya. Walhasil syukurnya Ibrahim adalah faktor utama di daulatnya sebagai Khalilullah, yaitu kekasihnya Allah. Allah juga memberitahukan bahwa syukur ialah tujuan utama makhluk, bahkan tujuan utama penciptaan hamba-hambanya. Dalam surat An-Nahl ayat 78, ya, jadi kalau sering dibahas wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, maka di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla, ya, kaitkan antara ibadah tersebut dengan syukur. Apa ayatnya? Kata Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, dan Allah memberikan kalian pendengaran, penglihatan dan hati, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ya, jadi Allah ciptakan manusia, Allah berikan dia pendengaran, ya, penglihatan, Allah jadikan baginya hati. Agar apa? Agar dia bersyukur, dan di antara rasa syukur itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di dalam As-Sahihain yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melaksanakan salat malam sampai kedua kaki beliau bengkak. Ini riwayat yang masyhur, yang familiar, yang sudah sering kita dengar, kita baca bagaimana bengkaknya kaki Nabi Shallallahu alaihi wasallam setelah beliau melaksanakan salat malam. Ketika ditanyakan mengapa, wahai Rasulullah, engkau mengerjakan hal ini, kenapa salat malamnya terlampau panjang dan lama sehingga, ya, kaki pecah, ya, padahal Allah telah mengampuni dosa baginda baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Nah, jadi ibadah yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam lakukan ini adalah dalam merangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kaitan sangat erat antara syukur dengan ibadah. Orang yang kalau dia tidak bersyukur, maka dia akan malas beribadah tentunya, ya. Tapi kalau dia bersyukur kepada Allah, maka dia akan ringan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan juga bahwa beliau pernah berkata kepada Mu'adz radhiyallahu anhu, demi Allah aku sungguh mencintaimu wahai Mu'adz, maka jangan pernah lupa setelah salat mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allah, tolonglah aku untuk selalu ingat padamu, bersyukur kepadamu, beribadah kepadamu dengan ibadah yang baik. Nah, jadi di sini, ya, bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal, ya, sesuatu yang Nabi sampaikan karena kecintaan Nabi kepada Mu'adz. Kita dapat mengambil, ya, faedah dari hadis ini bahwasanya, ya, di antara cara seseorang untuk mudah bersyukur adalah selalu minta pertolongan kepada Allah untuk dimudahkan dalam bersyukur.
Diriwayatkan dalam Sahih Muslim bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba syarbata fayahmadahu 'alaiha. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah benar-benar ridho kepada seorang hamba yang makan makanan lalu ia memuji Allah. Jadi habis makan dia bersyukur kepada Allah, dia puji Allah. Lalu hamba tersebut minum minuman, lalu ia memuji Allah atas minumannya. Ya, jadi jangankan makan minum pun dia akan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ya sebenarnya makan dan minum ini adalah hal yang paling mendasar yang kita lakukan di dalam aktivitas keseharian kita. Pasti dari kita makan, pasti dari kita minum. Nah, hal yang paling mendasar dalam diri kita, kalau kita pandai bersyukur kepada Allah, itu menunjukkan bahwa pribadi kita memang pribadi yang mudah bersyukur kepada Allah. Tapi kalau hal yang receh seperti ini saja dalam makanan dan minuman kita tidak pernah bersyukur kepada Allah, selepas kita mendapatkan nikmat tersebut, berarti kita ini adalah ya manusia yang tidak mudah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga ya keridhaan yang Allah turunkan itu benar-benar berkaitan dengan ucapan syukur yang kita ya ikrarkan. Nah, balasan agung ini, balasan apa? Balasan keridhaan Allah. Nah, memang tidak ada balasan yang lebih besar dibandingkan dengan keridhaan Allah kepada kita. Nah, balasan agung ini merupakan jenis balasan yang paling besar sebagaimana disinyalir dalam firman Allah Azza wa Jalla, dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Ya, lebih besar. Kenikmatan, tidak ada kenikmatan yang lebih besar dibandingkan dengan keridhaan Allah kepada kita. Itu dalam surat Taubat 72 yang membalas syukurnya dengan pujian. Syukur adalah pengikat nikmat dan faktor penambah nikmat. Jadi nikmat-nikmat itu diikat dengan syukur dan bertambah juga dengan bersyukur. Sebagaimana disinyalir, seperti yang diungkapkan Umar bin Abdul Aziz. Ya, dia mengatakan, ikatlah nikmat-nikmat Allah dengan bersyukur kepada Allah. Jadi kalau ya sesuatu itu kalau tidak diikat maka dia akan tercecer. Sesuatu yang ya tercecer dengan sesuatu yang rapi ya akan lebih banyak kita rasakan manfaatnya kalau sesuatu itu rapi. Kalau sesuatu itu tercecer walaupun baik dan bagus maka ya manfaatnya tidak akan maksimal. Begitu juga kalau kita ingin kenikmatan-kenikmatan itu terkumpul pada diri kita dengan rapi gitu ya, maka cara mengingkatnya adalah dengan bersyukur kepada Allah. Itu kata Umar bin Abdul Aziz. Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa ia pernah berkata kepada seseorang di Hamadan, sesungguhnya nikmat itu dialirkan melalui syukur. Jadi kalau kita mau dialirkan kepada diri kita kenikmatan, maka kuncinya syukur. Syukur erat kaitannya dengan penambahan nikmat. Dan keduanya, yaitu antara nikmat, penambahan nikmat dengan syukur, disertakan dalam satu ikatan. Oleh karena itu, tambahan dari Allah tidak akan berhenti selama syukur hamba juga tidak pernah purus. Al-Hasan mengatakan, perbanyaklah menyebut nikmat-nikmat ini, karena menyebut nikmat adalah syukur. Perbanyak kita menyebut nikmat Allah Azza wa Jalla dalam zikir kita kepada Allah, ya. Karena itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan dalam doa kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nikmat-nikmatnya kepada kita. Baru kemudian kita berdoa meminta apa yang ingin kita minta dari Allah. Sungguh Allah telah memerintahkan nabinya agar menyebut-nyebut nikmat Allah sebagai tanda bersyukur. Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ya. Dan terhadap nikmat Rabbmu maka hendaknya kamu siarkan. Allah cinta bila dia melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Sebab itu merupakan bentuk syukur dengan perilaku. Ini ada hadis yang sahih juga yang berkaitan dengan ini. Apa itu suka kalau seandainya kita ini memperlihatkan kenikmatan Allah Azza wa Jalla yang ada pada diri.
Abu Mughirah apabila ditanya, bagaimana Anda menyambut pagi hari, wahai Abu Muhammad? Maka ia menjawab, kami memasuki waktu pagi dengan limpahan nikmat. Tapi kami tidak mampu mensyukurinya. Ya, katakan kami di waktu pagi ini penuh dengan kenikmatan yang Allah berikan, tapi kami tidak pandai bersyukur. Rabb kami mencintai kami padahal dia tidak membutuhkan kami. Allah nggak butuh sama kita, tapi Allah begitu cintanya sama kita. Dan kami membencinya padahal kami sangat membutuhkannya. Bagaimana manusia itu sangat kufur kepada Allah, ya? Padahal mereka sangat kufur kepada Allah. Mereka tidak bisa lepas dari Allah walaupun hanya satu kedipan mata. Syurai berkata, bila seorang hamba ditimpa musibah, pasti Allah memberinya 3 nikmat. Musibah itu tidak menimpa agamanya, musibah itu tidak lebih besar dari apa yang sudah terjadi, dan musibah tersebut pasti akan terjadi kapan saja dan ia telah terjadi. Seorang itu ketika tertimpa musibah, dia harus pandai-pandai bersyukur. Ya, jangan hanya fokus dengan musibahnya, jangan hanya fokus dengan menyesali musibahnya, ya. Pertanyakan kenapa dia orang yang ditimpa musibah tersebut, kenapa bukan orang lain saja dan dia merasa paling sengsara dengan musibah itu. Dia harus pandai-pandai bersyukur kalau ingin musibah itu segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara ya menikmati ya suatu musibah? Dia harus sadar bahwasanya musibah itu tidak menimpa agamanya, ya. Dia masih muslim, masih mukmin, dia akan terus berusaha untuk muhsin, begitu ya. Kalau seandainya yang ditimpa musibah itu pada agamanya, baru dia harusnya ya sedih. Dia harusnya eh, pikirkan ya, dengan masalah-masalah yang ada. Selama itu bukan masalah yang menimpa agamanya, maka untuk apa dia bersedih? Nah, dia harus bersyukur bahwasanya musibah itu hanya sebatas ya perkara duniawi, bukan perkara agama, ya. Kalau seandainya dia ya kemudian menjadi orang munafik, menjadi orang kafir, menjadi orang musyrik misalnya. Nah, disitulah kemudian ya itu namanya musibah yang menimpa agama. Jadi selama dia itu masih mukmin, dia masih bisa beribadah kepada Allah, dia masih bisa sholat, ya, dia masih merasakan Islam, maka untuk apa dia bersedih dari sebuah musibah yang menimpa dirinya? Nah, ini diantara hal yang dapat membesarkan hati kita juga ketika mendapatkan musibah. Kemudian yang kedua adalah ya musibah itu tidak lebih besar dari apa yang sudah terjadi, ya baik terjadi pada dirinya maupun terjadi pada orang lain, gitu ya. Jadi untuk apa dibuat sedih ya? Syukuri saja bahwasanya apa yang menimpa ya terlebih dahulu ya dulu pernah lebih dahsyat dibandingkan ini, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah musibah itu pasti akan terjadi kapan saja dan dia telah terjadi. Jadi syukuri. Alhamdulillah kalau sudah terjadi, begitu ya. Dan ingatlah bahwasanya setiap musibah akan datang kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan apabila musibah itu datang dan kita bersabar, ya, maka kita akan mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah. Jadi syukuri itunya, kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang besar dari ganjaran yang Allah berikan kepada kita. Dan syukurilah bahwasanya musibah itu ketika kita ditimpa sebuah musibah itu tanda Allah menginginkan dari kita kebaikan, sebagaimana Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, Nabi bersabda, barang siapa yang Allah inginkan darinya kebaikan maka Allah akan timpakan musibah. Nah, kalau kita paham hakikat ini maka kita akan mudah bersyukur. Jadi dapat musibah itu bersyukur, ya. Bukan malah melaknat, menyalahkan, menyudutkan, mencela dan yang lain sebagainya. Nah, ini perkataan Syuraiya. Berkenaan dengan firman Allah Azza wa Jalla, "Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Kami nanti akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan. Ini istidrak tadi ya. Dari arah yang tidak mereka ketahui. Dalam ayat 44. Nah, jadi kalau seandainya kenikmatan itu kita dapatkan bukan dari jalur syukur, maka hati-hati ya, bisa jadi itu adalah istidraj. Sufyan berkata, Allah mencurahkan banyak kenikmatan kepada mereka, tapi dia menghalangi mereka untuk bersyukur. Ya, ini keadaan orang-orang yang istidraj tadi. Ya, Allah berikan banyak kenikmatan, tapi Allah menghalangi mereka untuk bersyukur. Jadi hatinya orang-orang itu tidak bisa sama sekali untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatinya sudah mati.
Artinya penuh dengan ya hal-hal yang mengotori. Ulama lain berkata, ketika orang-orang memperbarui dosa, Allah pun memperbarui nikmat kepada mereka. Jadi mereka berlomba-lomba untuk berdosa kepada Allah, ya Allah Azza wa Jalla, ya selalu memperbarui kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Seseorang berkata kepada Abu Hazim, bagaimana syukurnya kedua mata, wahai Abu Hazim? Ia menjawab, jika kamu melihat kebaikan dengan keduanya, maka umumkanlah. Dan bila kamu melihat kejelekan dengan keduanya, maka rahasiakanlah. Ini bentuk syukurnya mata. Orang itu kembali bertanya, bagaimana syukurnya dua telinga? Abu Hazim menjawab, bila engkau mendengar kebaikan dengan keduanya, maka jagalah. Dan jika engkau mendengarkan kejelekan dengan keduanya, maka jagalah, maka cegahlah. Bagaimana syukurnya dua tangan? Ia menjawab, jangan mengambil sesuatu yang bukan hak keduanya dengannya, dan jangan mencegah hak Allah dengan keduanya. Kemudian bagaimana syukurnya perut? Ia menjawab, hendaklah bagian atasnya diisi dengan makanan dan bagian bawahnya diisi dengan ilmu. Nah, bagaimana syukurnya kemaluan? Ia menjawab, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela, dalam surah Al-Ma'arij ayat 29 sampai 30. Lalu orang itu bertanya kembali, bagaimana syukurnya dua kaki? Abu Hazim menjawab, bila kamu melihat amal orang mati yang membuatmu iri, maka pergunakanlah keduanya untuk mengerjakan amal itu. Bila kamu memarahinya, engkau benci amalnya seraya bersyukur kepada Allah. Adapun orang yang bersyukur dengan ya lisannya dan tidak bersyukur dengan semua anggota tubuhnya, ia ibarat orang yang mempunyai pakaian, lalu ia hanya mengambil bagian ujungnya saja dan tidak mengenakan semua. Jadi kalau bersyukur, bersyukur secara keseluruhan, baik hati kita, lisan kita, dan anggota tubuh kita. Jelas pakaian tersebut tiada berguna untuk melindungi badan dari panas, dingin, salju, dan hujan. Ya, itu ibarat orang yang seperti tadi ya, yang menggunakan pakaian hanya ujungnya saja. Pakaiannya tidak melindungi dirinya dari panas, dari dingin, dari salju, dari hujan, dan yang lain sebagainya. Seperti orang yang bersyukur hanya dengan lisan saja, tetapi dia tidak bersyukur dengan anggota tubuhnya, dia tidak bersyukur dengan hatinya. Seorang ulama pernah menulis surat untuk saudaranya, amma ba'du, dia katakan, kami dianugerahi banyak nikmat oleh Allah sampai-sampai kami tidak bisa menghitungnya. Padahal kami banyak mendurhakai Allah. Kami tidak tahu di mana di antara keduanya yang harus kami syukuri, keindahan yang menyenangkan atau kejelekan yang ditutupi. Yunus bin Ubaid berkata, seorang berkata kepada Ibnu Taimiyah, bagaimana kabarmu pagi ini? Ia menjawab, aku memasuki waktu pagi di antara dua nikmat. Ya, aku tidak tahu mana di antara keduanya yang lebih utama. Mana yang lebih baik ya kenikmatan itu antara dua. Dosaku yang ditutupi oleh Allah, lalu tak ada seorang pun yang menghinaku, atau kasih sayang yang dihujamkan Allah ke dalam hati para hamba yang tidak bisa dicapai oleh amal. Al-Hasan menuturkan, tidaklah Allah memberi suatu nikmat kepada hambanya lalu ia mengucapkan Alhamdulillah, melainkan apa yang Allah berikan lebih banyak daripada apa yang telah ia ambil. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, ucapan Alhamdulillah adalah nikmat di antara beberapa nikmat Allah. Nikmat yang membuahkan pujian kepada Allah juga termasuk nikmat-nikmat Allah. Sebagian nikmat lebih agung dari sebagiannya. Sedangkan nikmat syukur itu lebih agung daripada pangkat. Nikmat syukur itu lebih agung daripada anak. Nikmat syukur itu lebih agung dibandingkan istri dan sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, itu tadi ya berkaitan dengan dalil-dalil kataan para ulama salaf tentang bab syukur. Bila selesaikan tentang bab sabar dan syukur, dan ini merupakan ya amalan yang dapat membersihkan hati kita dan berkaitan erat dengan tazkiyatun nafs. Sabar adalah pengakuan hamba kepada Allah atas apa yang menimpanya, kerelaannya terhadap apa yang ada di sisi Allah dan mengharapkan pahalanya. Nah, sedangkan syukur tadi ya, ia adalah pujian kepada Allah sebagai zat yang maha memberikan kenikmatan ya, atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Baik, mungkin itu yang dapat kita bahas pada
pertemuan kali ini. Bismillah taala. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan amalan yang dapat membersihkan jiwa. Ya, berikutnya adalah khauf dan roja. Ya, takut dan rasa harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khair kepada yang telah membacakan materi kita siang hari ini. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Baik, nah, jazakallahu khair wa barakallahu fiik pada Ibu Meti yang telah berpartisipasi dalam membacakan materi, dan juga kepada Al-Ustaz Abu Ayyub, jazakallahu khair wa barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Ilmu yang telah disampaikan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, diamalkan, serta didakwahkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab pada jamaah yang ingin bertanya kepada Ustaz, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, yang lalu kita membahas ini terkait sabar dan syukur, ini dua yang tidak harus pasnya itu komplit ya Ustadz. Sabar dan syukur itu harus dilakukan. Ya. Sebagaimana di surat Asy-Syu'ara itu disebutkan, Asy-Syu'ara 33 mengatakan bahwa sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi setiap orang yang banyak bersabar dan bersyukur. Bahasanya begini ya Ustadz, koreksi saya jika hal ini salah. Seseorang tidak akan bisa melakukan sabar dan syukur sebagaimana yang Allah kehendaki. Kebanyakan saya testimoni diri saya, tidak kepada orang lain. Ternyata selama ini sabar itu bukan sebagaimana Allah kehendaki, tapi sabar dan syukur sesuai dipemahamin akal dengan ro'yu dan nafsu gitu loh. Misalnya syukur cukup dengan alhamdulillah, tidak mengatakan bahwa ini semua dari Allah. Misalnya masalah rezeki, oh ini karena ikhtiar dia gitu loh, banyak hal. Nah, terkait dengan ayat ini, bahasa saya, seseorang tidak bisa melakukan sabar dan syukur sebagaimana yang Allah kehendaki kecuali dia mengenal Allah Ta'ala, bahwa semua sabar syukur itu, kalau sabar apa yang menimpa itu biiznillah ya Ustadz, sudah diizinkan Allah. Jadi seseorang akan bisa mencapaikan sabar dan syukur bagaimana itu jika dia mengenal Allah dengan nama, sifat, dan perbuatannya. Begitu ya Ustadz? Nah, Ustadz. Karena syukur juga. Ya, artinya gini, kalau kita tidak mengenal bahwa di dalam sabar, artinya bahasanya gini ya Ustadz, ini murojaah buat diri saya, artinya gini, kalau di sini syukur itu kan disebutkan hanya sedikit gitu loh Ustadz, yang mampu bersyukur gitu loh. Artinya mampu mukalafahnya sebagian besar manusia ini banyaknya kufur gitu ya Ustadz terhadap nikmat yang Allah berikan. Nah, dalam hal syukur ini pun juga suka terbalik, karena saya membahasakan gini, suka mengajak kepada diri ini, kita memahamin lafaz syukurnya salah gitu lah, terlebih dengan makna, karena syukur yang dirasakan itu nanti diawali dengan materi nanti gitu loh Ustaz. Oke. Yang lain itu nggak disyukurin, artinya dikasih nikmat yang Allah, yang kalau bahasa Allah itu mengatakan jika kamu menghitung nikmatnya Allah itu nggak bakalan mampu gitu kan Ustaz. Nah, kita membatasinya dengan materi. Saya merasakannya, oh iya ini jauhnya kita mengenal Allah, mengenal nama, sifat, dan perbuatannya, sehingga nggak mungkin bisa bersyukur sebagaimana yang Allah kehendakin, bersabar sebagaimana Allah kehendakin. Nah, kita melihat kalau tadi Ustadz menjelaskan kepadanya kami bahwa di dalam sabar pun harus ada syukur gitu lah, musibah gitu loh Ustadz ya. Yeah. Karena sekarang saya baru bisa mengatakan bahwa
harusnya sabar, musibah itu bentuk rahmat Allah yang bentuk rahmat ya Ustadz. Musibah itu sebenarnya dibalik sesuatu yang Allah perbuat tuh karena bahasanya gini, kalau kita mengenal tidak ada yang turun dari Allah kecuali kebaikan. Hanya nafsu kita memandang karena tidak sesuai, sehingga kita mengatakan ini tidak baik buat kita. Padahal di dalam musibah itu, di sana ada Allah hendak mengampuni dosa, Allah hendak memberikan pahala. Maaf Ustadz, bahasanya selalu kita bilang berat rasanya sabar. Bolehkah Ustadz saya membahasakannya, saya testimoni diri saya. Kenapa kita menganggap berat sabar itu berat? Karena kita tidak mengandalkan diri, karena tidak iya karena budu, iya karena stain, tidak meminta tolong Allah. Karena bahasanya tidak ada satupun yang Allah turunkan, yang dibacanya di suratnya Toha, Allah tidak menurunkan perintah untuk kita bersabar, karena Allah bilang tidak diturunkan ke Al-Quran membuat kamu jadi susah, gitu kan Ustaz? Allah nggak zolim. Hanya di sini kan artinya kita tuh senantiasa minta tolong sama Allah, karena Allah sendiri mengatakan di surah Al-Nahl mengatakan, wahai Muhammad, kamu nggak mungkin bisa sabar kecuali dengan pertolonganku. Itu kan Rasulullah Ustaz. Saya membahasakan, oh pantasan kita merasa berat dengan musibah karena kita di dalam kehidupan ini tidak menyertakan senantiasa Allah dalam kehidupan ini. Jadi bahasa diri saya, Ustadz kalau salah tolong koreksi, ternyata di dalam hati ini sangat sudah tertanam pekat pemahaman sekularisme, membagi, memisahkan. Artinya kehidupan beragama itu cuma di atas sejadah waktu kita taklim. Lepas dari taklim, lepas dari sejadah, membahas kehidupan ini tidak ada kaitannya dengan Allah, dengan agama. Sehingga nggak melibatkan segala sesuatu kepada Allah Ta'ala. Nggak bisa kita innallazina qalu rabbunallah sumastaqom. Jadi tidak bisa istiqomah bahwa kita ini Allah, kita diciptakan Allah. Ternyata memang dijauhkan betul kita darinya Allah, memahami perbuatan Allah, memahami nama-nama sifat perbuatannya Allah, sehingga kita nggak bisa mencapai keredoan yang Allah itu suatu amalan yang luar biasa. Begitu Kak Ustadz memahaminya? Nah, sahih. Ini kan saya membahasakan gini, tazkiyah, membersihkan. Ini kan terkait erat ya Ustadz dengan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam di surat Al-Baqarah 129. Doanya untuk diutus seorang nabi gitu kan Ustadz, di antara tengah-tengah kita, dan dijawab Allah di surat Al-Baqarah juga 151. Itu kan disebutkan yang akan membersihkan gitu ya, membacakan ayat-ayat dan membersihkan. Nah ini kan bagian ya Ustadz, kita belajar ini tazkiyatun nafs ini. Artinya dengan ayat-ayat ini, ayat itu pun kita harus pahamin, ada ayat kauniyah dengan kauliyah. Ayat kauniyah itu kan tersebar di mana-mana ya Ustadz. Yang bahasanya kauniyah itu sudah Allah izinkan, gitu kan Ustadz, walaupun Allah tidak redoi. Sedangkan ayat kauniyah Al-Quran itu di sana balik lagi, kembali ke Al-Quran. Di sana ada perintah dan larangan. Wah, saya membahasakannya luar biasa nih. Artinya jauhnya dari tataran memahami agama ini, mengenal Allah, pembersihan itu. Testimoni ini gini Ustadz, saya merasakan, maaf Wan, ibu-ibu yang lain barangkali juga bisa menyampaikan. Saya selama ini belajar tauhid, tapi saya merasa belajar tauhid itu tidak menyiramin Ustadz, tetapi lebih garing. Saya membahasakannya sepertinya banyaklah menjadi bukan rahmatan gitu loh Ustaz. Tidak menjadi satu. Sedangkan agama ini kalau dia itu kan menyatukan. Makanya kan ada khilafah itu kan satu aja kan Ustaz. Pastinya kita nggak pakai paspor kemana-mana gitu kan Ustaz bahasanya. Ternyata perpecahan itu kan sesuatu yang diharamkan ya Ustaz. Ya. Nah. Tapi belajar agama jadi berpecah gitu. Walaupun hadisnya mengatakan kita akan berpecah menjadi 73, satu yang selamat. Yang selamat ini kan berarti
yang harus kita lakukan kan Ustadz. Boleh kami dikasih, khususnya saya membahasakan ini, ada rasa syukur, di satu sisi saya merasa takut bahwa jauhnya betul-betul kalau sama kami belajar sama Ustadz Masudi itu dari peradaban, dari realita kehidupan antara Al-Quran, mengenal Allahnya, banyak sekali kita beribadah kepada Allah, tapi tidak mengenal Allah, Ustadz. Tidak mengenal Allah, tidak mengenal dengan perbuatannya, sehingga ya kita bersikap mengambil sebagian, membuang sebagian. Berarti kita sikap kita Yahudi dan terkecoh dengan penamaan saya tidak Yahudi. Terkecoh dengan penamaan saya bukan KTP-nya kafir gitu lah. Padahal penamaan itu terkait erat dengan apa yang di hati kita, apa yang lisan kita dengan perbuatan gitu kan. Tidak ada terkait sama sekali dengan KTP kan Ustaz. Nah, ini gimana nih Ustaz? Saya bahasakan ini apakah metode pembelajaran yang didapat ini kan kalau saya bahasanya itu begini nih Ustaz. Belajar ternyata agar mendapatkan apa yang harus didapatkan, terutama mendapatkan apa yang Allah janjikan gitu ya Ustaz. Artinya Allah janjikan Al-Quran itu kan basyiro dan naziro, peringatan dan kabar gembira. Kita berharap mendapatkan kabar gembira. Nah, kabar gembira ini kan ada persyaratannya Ustaz ya. Nah, bahasanya saya begini Ustaz. Kita ini kan bahasa saya senantiasa berdekatan dengan Quran, baca Quran. Tapi tidak berbias dalam kehidupan itu Al-Quran Ustaz. Bagaimana nih Ustaz? Karena tidak memahaminya kah? Ataukah sebagaimana ulama mengatakan Al-Quran itu diturunkan untuk dipahami, diamalkan. Sedangkan sekarang memahaminya, membacanya menjadi amal. Sampai di situ Ustaz. Terlalu jauh gitu ya maksudnya dari Al-Quran gitu ya. Iya, nah kan kami yang awam kan terseret nih Ustaz. Betul-betul berlomba-lomba membaca, mengkhatamkannya tanpa memahaminya, apalagi mengamalkannya. Betul ada janji Allah 1 huruf 10 ayat. Tapi keyakinan itu nggak timbul. Padahal yang ini kan seruan Allah, wahai orang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul yang memberikan kehidupan. Wah, bahasanya saya kan kebahagiaan dunia akhirat kita terkait dengan hal yang ini ya Ustaz. Bagaimana kita proses wafat, bagaimana kita dalam kubur, sampai nanti di hari kiamat, terkait bagaimana kita merespon panggilan ini, Allah dan Rasulnya. Saya kadang-kadang membahasakan gini, apa ya yang harus dilakukan gitu loh. Ternyata setelah saya baca tafsir, ternyata satu kali Ustadz koreksi saya jika saya salah memahaminya. Kenapa ini bisa terjadi? Kami tetap belajar, tapi tidak mendapatkan apa yang Allah janjikan. Karena puas dengan disuapin oleh para penyampai tanpa ingin mentadaburin Al-Quran. Gitu loh Ustaz. Kadang sedangkan Al-Quran itu kan wajib ya Ustaz bagi setiap hambanya itu mentadaburin ya Ustaz ya. Begitu Kak Ustaz. Al-Quran itu wajib kan untuk kita tadaburinnya, dan di sana kita dibimbing bahasanya itu karena Allah memberikan. Saya mengambil dengan keterbatasan ilmu, saya mengambil contoh Bilal bin Rabah gitu lah Ustaz, seorang muda. Allah bimbing gitu lah. Artinya Allah berikan seperti tadi, Allah berikan perangkat apa? Hati, mata, telinga, pendengaran, akal. Nah, sekarang ini setiap dalil masuk, kemudian
setiap Allah merintahkan ini, nafsu mengatakan jangan, gitulah. Ro'yunya juga akal mengatakan tidak demikian. Kalau tidak memahami bahwa dalil ini perkataan Allah, itu kan terkalahkan Ustadz dengan ro'yu. Ya. Saya gimana nih Ustadz ya, ada kegundahan di dalam diri. Ya, karena bahasanya gini, karena kita tuh belajar, kan kita mendengar nih dengan satu penyampai. Kalau kita bahasanya melihat bahwa bagaimana Rasulullah menggembleng para sahabat, betul-betul dikenalin mulai dengan mengenal Allah Ta'alanya kan luar biasa gitu lah Ustaz. Sehingga Bilal bin Rabah disiksa, tidak ada keluar dari katanya kecuali ahad untuk pengenalan dia kepada Allah. Nah kami sudah 60 tahun sekian ibadah luar biasa, tanda kutip luar biasa tuh sholat, mengerjakan lama-lama, tapi nggak kenal sama yang diibadahin gitu loh. Walaupun mengenal, itu pengenalan bahasa saya tidak mendongkrak gitu loh Ustaz. Sebagaimana yang Allah kendakin, yang Allah janjikan, kita kan membahasakannya disuruh meminta jannahnya itu, surganya kan surga Firdaus ya Ustaz. Mungkinkah, pertanyaannya, mungkinkah kita mendapatkan sesuatu itu tanpa dibarengin dengan mengenal yang memberikan, yang memiliki jannah, gitu loh. Pertanyaan itu sering saya ulang-ulang kepada diri saya. Pantasan Allah mengatakan betapa manusia itu zolim dan jahilnya, karena dia nggak kenal kepada siapa yang menciptakan. Kita kalau diberikan seseorang sekali dua kali dia merahasiakan siapa yang beri, ketiga kali kita penasaran ya Ustadz. Siapa sih yang telah berbuat baik? Saya bilang kepada diri saya, kenapa saya nggak pernah punya keinginan mengenal Allah Ta'ala yang memberikan kenikmatan dalam kehidupan ini. Dan baru sekarang, tetapi begitu kenal itu sudah banyak sekali hal-hal yang betul-betul kalau bukan senantiasa yang bahasanya Rasulullah, jangan pernah tinggalkan sedetik pun, itu tuh betul-betul bermakna ya Ustadz. Makanya ya ayyuhannas antumul fuqara ilallah itu kan luar biasa betul-betul gitu loh Ustadz. Artinya kita memang tidak bisa sedetik pun tanpa dari yang terkecil terlebih yang besar. Yang besar bahasa saya untuk mendapatkan qalbun salim itu kan harus mengenal hal-hal yang betul-betul luar biasa ya Ustadz. Masuk kepada mutmainah juga demikian. Saya membahasakannya Allah ini luar biasa rahmatnya. Kok yang memberi rahmat ini tidak bisa dikenal? Saya kalau itu ya Allah, saya berusaha dengan keterbatasan, berharap, memohon, meminta kepada Allah Ta'ala dengan apa-apa. Kenapa saya selalu ingin simulasi? Saya khawatir yang saya pahamin berdasarkan ro'yu Ustaz, nafsunya saya. Artinya ingin bersimulasi apa yang dipahamin, betul-betul Allah berfirman, Rasulullah bersabda, walaupun sedikit, kalau kita kembali ke hadis, Allah akan selamatkan kita walau sebesar biji zarah, gitu kan Ustaz, keimanan itu. Iman itu kan keyakinan ya Ustaz, akidah. Bagaimana nih Ustaz agar khawatir yang seperti ini nih, berharap ya Allah ini luar biasa gitu lah. Dengan memohon betul-betul rahmat Allah dengan sangat keterbatasan ilmu yang luar biasa. Artinya saya nggak paham bahasa Arab, umur sudah sedemikian gitu loh, tapi berharap betul-betul samanya Allah, kan meminta harapan dengan sesedikit apapun ya Ustaz, bisa memandang Allah Ta'ala tanpa hisab dan tanpa azab, itu kan senantiasa diminta Ustaz. Tapi kan Allah bilang, penuhin dulu persyaratan aku gitu kan Ustadz, yang harus kita pahamin. Kita kan nggak boleh meminta sesuatu harapan dengan kosong gitu loh. Nah, bantu Ustadz, kasih kami semua di sini
bagaimana nih untuk mensimulasikan agama ini menjadi betul-betul yang Rasulullah ajarkan supaya kita tidak takut. Allahumma ini a'udzubika mina ilmi la yanfa. Ilmu itu betul-betul bisa menuntun dari kita dalam kehidupan ini. Pada saat Allah perintahkan, kita bilang sami'na wa ta'na. Tapi bukan ro'yu kita bilang, jangan. Nafsu kita bilang, ntar dulu, aku pikirkan. Ini bagaimana nih Ustaz mensimulasikannya Ustaz? Mohon dijelaskan Ustaz, Ya, dibantu. tentu dalam bab-bab seperti ini tidak keluar dari pentingnya tazkirah, pengulangan, peringatan, kembali diingatkan, karena pencapaian-pencapaian dari pembahasan ilmu itu akan berusaha disamarkan oleh setan dalam diri kita sehingga kita banyak lupanya. Nah, dan pembahasan-pembahasan seperti ini memang harus selalu diulang-ulang, Bu Nadia. Kita cuma saya bahwa apa yang kita pelajari itu tetap harus terlihat ya khasyah dari apa yang kita lakukan. Jangan sampai kita tahu banyak hal tetapi ya banyak meninggalkan ya perkara-perkara yang memang diwajibkan ya. Jadi wasiatannya bukan karena kebodohan bahkan tetapi dengan ilmu. Ini jauh lebih berbahaya begitu. Nah, apa yang tadi disebutkan oleh Bu Menti sudah tepat gitu ya. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran semacam itu adalah kekhawatiran yang memang sudah sewajarnya setiap Muslim itu untuk mengevaluasi dirinya, jangan sampai ya kita ini beramal tapi tidak bisa mentadabburinya, tidak bisa menghadirkan jiwa kita, hati kita dalam amalan-amalan itu sehingga menjadi kosong. Ya, ma'rifatullah itu paling dasar gitu ya. Tauhid itu paling paling dasar itu adalah ma'rifatullah kan. Tauhid itu adalah al-imanu billah wa kufrun bit-taghut gitu ya. Iman kepada Allah dan kufur kepada selain Allah Azza wa Jalla dari sembahan-sembahan. Mungkin kalau kita dalami untuk kufur bit-taghut itu kita sudah ya sudah bahasnya dari berbagai aspek mungkin ya. Nah, tetapi untuk iman kepada Allah ini apakah dia sudah sempurna atau belum gitu ya? Ma'rifat kita kepada asma Allah, husna, kepada af'alnya, pada apa namanya sifat-sifatnya yang mulia, al-ula, apakah itu sudah kita dalami gitu. Kalau kita sudah dalami, sudahkah kita rasakan itu dalam keseharian kita sehingga ketika kita ingin melakukan apapun terpikirkan kita kan kebaikan Allah, nikmat Allah ya dan af'alullah, sifat Allah, nama-nama Allah, ya. Nah, itulah inti dalam menuntut ilmu. Tidak ada ilmu ya yang lebih bermanfaat dari mempelajari ya, ma'rifatullah. Karena dari situlah akan muncul kecintaan, dari situ akan muncul rasa takut, dari situ akan muncul harapan, ya. Sehingga tidak bisa dilepaskan ya ilmu tauhid ini dari ma'rifatullah. Bisa dilepaskan bahasan apapun di dalam agama ini dari ma'rifatullah. Karena apapun yang kita bahas, apapun yang kita pelajari itu ya kita kembalinya kepada Allah begitu. Semakin dalam kita mengenal Allah, semakin takut kita kepadanya, semakin kita cinta kepadanya, dan semakin berharap kita kepadanya. Semakin kita tidak mengenal Allah, maka sebaliknya kita akan menjadi semakin tidak takut kepada Allah, ya. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cinta, dan tidak ada rasa harapan. Dan itu yang menjadi bala ya mayoritas manusia sekarang. Ya. Dia melakukan ini dan melakukan itu, pelanggaran ini dan pelanggaran itu, meninggalkan ini dan itu ya karena dasarnya tidak mengenal Allah. Sehingga tidak ada ketakutan, tidak ada cinta, tidak ada harapan. Nah, saya kira. Iya Ustaz, mudah-mudahan ya Ustaz berharap kepada Allah rasa gundah ini bernilai di sisi Allah gitu ya Ustaz. Nah, Ya, berharap seperti itu gitu loh. Artinya yang saya pahamin kan gini, selalu Allah memberikan dua sisi ya Ustaz. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir gitu ya Ustaz. Kita nggak boleh gitu lah kan. Terus di satu sisi kita nggak boleh juga aman dari merasa sudah selamat gitu
Suaranya terputus, Bu Meti. Oh iya, maaf. Nah, Bahasanya gini Ustadz, kalau dalam kita beribadah sudah dengan usia ini Ustadz terbatas, rojaknya kali Ustadz ya yang diperbesar bisa seperti itu kah untuk menjadikan semangat. Bisa khaufnya artinya gini, saya kalau gitu ya Allah ini udah usia sekian, kematian makin dekat gitu loh Ustadz. nah, Rasanya itu baca ini, waduh, saya seperti bolak-balik kan saya bilang Ustadz seperti compang-camping. Ternyata saya belum punya ini, saya belum ada ini, saya begini. Rasa takut. Nah kan kalau takutnya berlebihan itu menjadi bahasanya kaedahnya gitu ya. Kalau khaufnya yang lebih besar jadi khawarij katanya gitu ya Ustadz. Kalau kita rojaknya lebih besar jadi kalau kecintaan yang lebih besar jadi zindik. Nah untuk menjadi tawasud di tengah-tengah ini kan luar biasa nih ya, ilmunya Ustadz. nah, Sedangkan ilmu ilmu diri saya bilang kepada diri saya, ya ampun Miti kamu ilmumu di mana nih untuk bisa seperti itu. Orang meniti di tengah-tengah itu, seimbang itu ilmu yang luar biasa. Akhirnya kalau saya sudah gitu, saya bilang saya punya Allah. Itulah Ustaz, ngalangin hati saya. Saya punya Allah, raditu billahi rabbah wa bil islami din. Artinya mengembalikan kepada Allah, buat Allah mudah. Biar saya sudah tua gitu ya Ustadz, menggantungkan harapan itu tuh suka bermuncul Ustadz, rasanya rasa takut gitu loh kalau wafat dalam keadaan belum memiliki apa yang menjadikan persyaratan yang Allah janjikan gitu loh Ustadz. Itu yang hmm, menjadikan bolak-balik kepada diri ini. Jadi saya baru merasakan tazkiyatun nafs ini maksudnya demikian gitu loh Ustaz, dikaitkan dengan tadi surat itu memang betul-betul membersihkan, artinya hati kita itu uh, memang tunduk dengan perintahnya Allah, memang samina wa ta'na gitu ya Ustaz. Iman itu kan akal tidak bekerja ya Ustaz, begitu kan Ustaz memahaminya. nah, ya, Wal Walaupun nanti masih koma gitu loh Ustaz, Allah ya, bilang kan udah ulil albab gitu loh kan, tapi diawalin gitu loh, karena saya membahasakannya sebagaimananya Abu Bakar As-Siddiq itu kan dia yakin itu kan ini Rasulullah dibilang dari ini aja apapun yang diomong dia saya yakin artinya dia samina wa ta'na betul-betul ya, menerima. Nah, satu lagi saya teringat ibu-ibu barangkali ada Bu Isna di sini, ada Bu Ita. Saya beberapa tahun yang lalu pada saat kami belajar dibilangin ibu-ibu keyakinannya masih bermasalah. Saya nggak terima Ustadz dibilang keyakinan masih bermasalah. Artinya pada saat itu kami dikasih pemikir ayat bagaimana Nabi Nuh alaihissalam disuruh membuat kapal. Kita kan Ustaz, bagaimana nih kita memahaminya? Sekarang saya baru belajar memahaminya. Karena para nabi itu setiap diperintahkan Allah, akalnya nggak bekerja ya Ustaz. Artinya dia tidak melihat dari akal. Artinya pada saat diperintahkan buat kapal di tengah gurun ataupun juga di atas gunung, kan nah, dia nak watok nak sama Allah Ta'ala. Pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh membunuh anaknya, kan dia nggak bilang Allah, ya Allah engkau tahu kan aku mintanya nih merengek sama engkau satu anak ini gitu kan. Tapi langsung ya, gitu loh Ustaz. Beda dengan Bani Israel, disuruh bunuh, suruh potong sapi aja, kan banyak alasannya Ustaz. ya, Oh, sulit. Ustaz itu kira-kira 6 tahun yang lalu saya baru paham sekarang Ustaz. Artinya yang namanya iman di sana bukan faktor, bukan roh yang bekerja, bukan nafsu. Nafsunya orang tua terhadap anak betapa sayangnya kan mengalahkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam kepadanya Ismail gitu kan Ustadz. Oh Masya Nah, Allah. Itu keyakinan Ustadz berarti ya nafsu. kepada Allah Ta'ala. Masya Allah. 6 tahun baru dapat Ustadz. Perjalanan bahasanya. Oh seperti itu. Kata-katanya besar makna sami'na wa ata'na itu besar sekali ternyata Ya, yang kita selalu baca gitu loh. Begitu Ustaz saya mau Masya Allah, oh gitu. Karena kan bahasa saya nih, ini testimoni diri saya Bu Afwan. Dalam kehidupan kita, dalam musibah saja, kita nggak bersegera ingat perintah Allah,
Wasta'inu bisobri wassalat. Saya bilang pada diri saya sendiri. Allah bilang mohon pertolongan dengan sabar dan sholat. Ya kan? Artinya, kemana sih keyakinanmu? Ya gimana mau ditolong Allah? Gitu lah. Karena semua itu kan tadi yang saya bilang Ustadz, Allah itu artinya janji Allah itu pasti, artinya tidak ada yang bisa menepatin janji kecuali Allah gitu kan Ustadz. Nah dengan perintah yang mendasar saja saya bilang, kita kalau ada masalah, akal kita yang bekerja, bukan iman Ustadz. Ini bagaimana nih? Sehingga nggak bisa tidur, nggak bisa makan, menjadi sakit gitu lah. Tapi kita bukan mengatakan wa ilallahi turja'ul umur. Aku kembalikan semua urusan kepada Allah Ta'ala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya dengan bahasa-bahasa yang Allah tuntun. Oh ini yang Allah bilang, barang siapa mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah akan beri petunjuk kepada hatinya. Dia akan arahkan gitu loh ya Ustadz, ke dalam hati kita. Itu imannya Ustadz. Nah, saya membahasakan ini yang disebut tadabur ya Ustadz. Begitu Kak Ustadz? Ya, tadabur. Dan itu didapat kalau kita mentadaburinya sendiri. Jadi saya membahasakan, oh Masya Allah. Memahami perintah Allah di suratnya, diawalin di suratnya Shad 29, kemudian masuk di surat Muhammad ayat 4, di surat Muhammad 24 gitu. Baru masuk di surat An-Nisa 82. Saya baca pelan-pelan, oh Masya Allah urutannya demikian. Dan itu tadabur itu menumbuhkan. Menumbuhkan apa? Menumbuhkan bahwa kita itu akan mendapatkan keyakinan dengan tadabur itu gitu loh. Sabarnya didapat di sana gitu loh. Oh Masya Allah. Karena itu perintah. Ustaz baru saya memahami. Selama ini familiar di hati saya adalah apakah hati kamu terkunci pada saat perintah Allah untuk gitu loh. Membahasanya kan tuh suruh kita tadabur. Bahasanya, oh iya nih di sini kuncinya. Bagian banyak hal ya Ustadz karena kami belajar memang sudah tua jadi tidak belajar dari awal sebagaimana jadi saya membahasakannya banyak hal yang compang-camping tapi dengan compang-camping ini kalau bahasanya itu tuh puzzle itu berserakan dan Allah dengan rahmat pertolongan Allah kumpulkan satu-satu puzzle itu dikumpulkan sedikit demi sedikit berharap pada saat Allah panggil puzzle itu sudah utuh gitu loh Ustadz. Begitu, Bu Isna. Boleh nambah, Bu Is. Silakan. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaan dari jemaah dan juga penjelasan dan nasihat dari Al-Ustaz Abu Ayyub. Mungkin satu pertanyaan lagi Ustaz ya. Nah, boleh. Fadhal. Baik, nah, pada jemaah yang ingin bertanya kembali dipersilahkan. Nampaknya sudah tidak ada Ustaz. Baik. Insya Allah akhiri Ustaz ya kajian ini. Baik, sebelum diakhiri, Anda kembali mengucapkan jazakallahu khair wa barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Sekulurangan waktu Ustaz, ilmu, faedah dan nasihat telah disampaikan. Semoga Ustaz dan keluarga berserta kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa
taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz. Abu Arkan. Jazakallah khair. Abu Arkan, jazakallah.